سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون. Al-Mahdi itu tanda kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Sepakat semua ahlus sunnah wal jamaah tanpa ada satupun perbedaan bahwa semua ahlus sunnah wal jamaah yakin dan percaya akan kedatangan Imam Mahdi. Tidak ada satupun dari kalangan ahlus sunnah yang menolak tentang kepastian kedatangan Imam Mahdi. Jadi kalau ada kelompok yang tidak yakin dan tidak percaya dengan datangnya Imam Mahdi, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jazirah Arabia mempersaksikan, dunia menyaksikan, mendengar berita bahwa 1981, saya ulangi tahunnya sama-sama, tahun 1981 dunia telah menyaksikan di Jazirah Arabia terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Anehnya 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 tahun berturut-turut. Maka tidak sangsi lagi para ulama yang memperhatikan hadis-hadis fitnah akhir zaman bahwa Al-Mahdi telah terlahir di 1981. Jadi Imam Mahdi ini kedatangannya sudah diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis mutawatir. Hadis yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dengan jumlah yang banyak sampai kepada kita, sehingga tidak pantas lagi untuk diragukan kesahihannya karena derajatnya sudah mencapai tingkat tawatur. Nah, kemudian yang kedua, masih soal Imam Mahdi. Yang menjadi keyakinan ahlus sunnah adalah sepakat bahwa Imam Mahdi merupakan zuriyah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun, sekarang tahun berapa? 2018. Maka maknanya secara hitungan tahun Masehi, usia lelaki keturunan kandung Rasulullah ini yang akan memimpin kita kelak secara hitungan Masehi sudah 37 tahun. Betul? Secara Hijriyah beda. Hitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriyah, harinya berlebih hari tahun Masehi, 10 hari tiap tahun. Maka 37 tahun secara Masehi artinya dikalikan 10 hari, maknanya 370 hari. Maknanya sudah lebih lagi dari 1 tahun. Secara Hijriyah, usia Sang Al-Mahdi sekarang sudah 38 tahun lebih. Padahal Rasulullah bersabda dia dibaiat di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Kalau begitu wajar seandainya di mana-mana kita jadikan di mana-mana gempa, musibah, ribut, gaduh, dan kerajaan Arab Saudi juga Masya Allah. Dan Rasul bersabda saat Al-Mahdi nanti dibaiat, suasana Arab Saudi ketika itu diselimuti salju. Mana pernah Arab Saudi zaman Nabi ada salju? Bahkan 50 tahun yang lalu belum ada salju di Arab Saudi, bahkan seluruh Arab nggak ada. Baru adanya 2009 salju turun di Arab, betul? Nah, salah satu buktinya adalah ini, di mana Imam Mahdi nanti akan datang dari zuriyah Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan zuriyah Nabi sudah terputus, kalau ada yang mengatakan hari ini sudah tidak ada lagi zuriyah Nabi, lalu dari mana itu Imam Mahdi datangnya? Sementara berdasarkan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih bahwa Imam Mahdi adalah keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang merupakan putri kesayangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita tahu kalau ada kelompok-kelompok
yang mengakui seseorang sebagai Imam Mahdi, padahal yang bersangkutan bukan zuriyah Nabi. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengklaim pimpinannya sebagai Imam Mahdi, sebagaimana sering terjadi di zaman kita sekarang ini, ketahuilah bahwa mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Mahdi tidak akan datang dari keturunan yang lain kecuali dari keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2009 salju turun semata kaki. Padahal Nabi pernah bawa jalan-jalan Muaz bin Jabal. Muaz, antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat sekali bila lembah ini sudah dibungkus salju, kata Nabi. 2009 salju pertama kali jatuh ke Tabuk. Semata kaki. 2010 sudah mendekati sebetis. 2011 sudah melewati betis, sehingga Imam Masjidil Haram berkhutbah dalam hari Jumatnya, Syekh Su'ud Syuraim mengatakan, "Hai umat Nabi Muhammad, apakah kalian melihat ada tanda yang lebih terang benderang dari apa yang kalian saksikan sekarang? Tabuk sudah berbungkus salju." Pada Rasulullah bersabda, antaramu dengan kiamat sudah sangat dekat apabila daerah ini sudah bersalju. Dan Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti muncul dalam keadaan Arab berbungkus salju. Jika dia sudah kamu dengar keluar, kamu wajib mendatanginya, berbaiat kepadanya, bersumpah setia ikut berjuang bersamanya, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Nah, kemudian selanjutnya ciri Ahlus Sunnah seputar Imam Mahdi yang keempat, yang merupakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-56, bahwa Imam Mahdi pasti akan memimpin dunia. Karena begitulah hadis yang datang dari Nabi. Imam Mahdi itu akan memimpin dunia, akan menegakkan khilafah. Ini suatu kepastian, merupakan dalailun nubuwah. Ini merupakan bagian daripada bukti kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terbukti di kemudian hari. Manakala Imam Mahdi itu datang, dia akan melakukan tugasnya sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan memimpin dunia. Karena dalam satu hadis tegas Nabi mengatakan, akan datang dari keturunanku yang akan memimpin dunia dan memenuhi dunia dengan keadilan. Dia akan memimpin dunia Islam. Jadi semua umat Islam akan disatukan. Pada saat Imam Mahdi ini muncul, saudara, umat Islam dari berbagai macam kalangan semua akan bersatu, berjuang di bawah panjinya, insya Allah. Al-Mahdi sebelum Dajjal keluar, Al-Mahdi diizinkan oleh Allah menaklukkan seluruh permukaan bumi ini. Yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi nanti adalah Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah, Madinah marah dan murka, lalu mengumpulkan semua kekuatan sekutu-sekutunya sejazirah Arabiah dari Bani Kalab. Kemudian mereka menghimpun kekuatan terbesar untuk menyerang Al-Mahdi, berniat membunuh Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang bersama Al-Mahdi. Lalu kata Rasulullah, Allah menangkan kalian. Kalau kau suatu saat bertemu dengan Imam Mahdi sesuai dengan ciri yang sudah disampaikan oleh Nabi, dari segi namanya, dari segi keadilannya, dari segi keturunannya, dari segi kepemimpinannya, dan ciri-ciri yang lainnya, walaupun harus merangkak, temui, berikan baiat. Kalau ingin selamat dunia akhirat, berikan baiat kepada Imam Mahdi, karena dialah imam terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat manusia. Jadi mereka yang tidak mau memberikan baiatnya, yang tidak mau memberikan sumpah setianya, yang tidak mau ikut kepada Imam Mahdi, berarti mereka tidak ikut kepada ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling pertama ditaklukkan oleh Al-Mahdi setelah Makkah Madinah adalah Jazirah Arabiah. Dengan cepat Jazirah Arabiah kembali ke dalam pangkuan Ustaz, kalau begitu Jazirah Arabiah sekarang ini nggak Islam kah? Islam, tapi hanya sekedar nama. Secara status mereka sekarang, sebenarnya mereka sudah masuk dalam surat Al-Maidah ayat 51. Mereka sengaja memeluk, merangkul, memohon perlindungan, keselamatan, menjadikan orang kepercayaan dan sebagainya. Yahudi